kenapa kok mau menceritakan kisah percintaan, kemudian kisah persetubuhan gitu kan? Apakah ada rasa takut? Karena kan tadi disebut kita di tengah-tengah masyarakat yang Islami, ada besar syarat-syarat bahasa kitabullah itu. Jadi Nisas untuk mengungkapkan diri takutkah diucap? Enggak, tidak takut diucap. Ini takut adalah bagian dengan apalagi udah menyampaikan kejujuran daripada dipendam sendiri dan tidak mencari sensasi, karena setiap hidup dari seorang binan itu udah sensasi, jalan aja udah sensasi orang pada lirik gitu, selalu dicemoohkan dan segala macam. Supaya tidak dicemoohkan lagi, terbuka dengan sejelas-jelas, orang udah tahu binan begini, orang udah tahu. Motivasinya hanya berbicara jujur. Tapi kalau orang udah tahu tentang orang kita, berilmu tapi tidak jujur, berbahaya. Orang punya manusia punya salah, sebesar apapun salahnya dimaafkan oleh Tuhan. Dan kita jujur mengatakannya. Nah, lewat media ini, orang pasti juga udah tahu tanpa dibicarakan Nisas. Setidak-tidaknya yang lewat banyak, ini orang lebih tambah tahu. Banyak binan Cina itu di Padang, tetapi mereka lebih banyak munafiknya. Karena mereka tidak hidup dengan dirinya sendiri, dengan jatinya sendiri. Kalau aku kan dari dulu kemana hidup dengan diriku sendiri. Buat apa aku bohong dan mengabarkan kepada orang lain. Di balik itu penderitaan kah selalu yang diterima oleh KD. Kenikmatannya juga ada di balik penderitaan kah pasti ada kenikmatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Sastri Bakri Channel, tempat berbagi ilmu, berbagi cerita, berbagi budaya. Kemarin beberapa waktu lalu kita sudah membahas tentang bagaimana proses Musriadi menjadi KD Iratu. Sekarang saya ingin, sebetulnya pertanyaan sudah saya jawab, sudah saya tanya, tapi dia belum jawab tuntas. Nah sekarang saya ingin menggali lebih jauh, sejauh mana sih peran diri KD Iratu ini sebagai manusia. Manusia punya nafsu, punya hawa nafsu, punya keinginan, punya harapan dan sebagainya. Itu saya ingin tahu. Bagaimana KD menjalani hari-hari ketika ada keinginan keperempuanan gitu, padahal kita laki-laki, itu gimana tuh? Nisas, karena tergantung diri ya Nisas, kita masih tinggal di Kota Padang, Sumatera Barat. Kalau seandainya vulgar mencari, memuaskan, rasanya apa ya Nisas, adalah. Tapi banyak kok yang vulgar ya gitu kan, mereka kan tidak membicarakan tentang dirinya berprofesi sebagai seorang entertainment yang dipakai orang lain gitu. Kita harus menjaga diri gitu. Tapi kalau untuk masalah cinta kata seorang KD tentu beda cinta dari kata seorang Unisasri Bakri. Kalau cinta dengan kami itu cinta mungkin arahnya ke nafsu ya. Nafsu ya. Cinta kalau udah suka dengan seseorang itu, kalau udah maya, itu katanya cinta. Kadang-kadang setelah maya mereka nggak kenal. Tahu Nisas yang maya tuh? Apa itu maya? Maya hubungan antara pasangan si Binan Cini tadi tuh, kalau bahasa halusnya mungkin bersetubuh gitu. Mungkin muaranya ke situ Nisas gitu. Kalau bersetubuh tuh kalau misalnya dengan KD itu dengan perempuan atau dengan laki-laki? Ya dari dulu mengatakan dirinya sebagai perempuan, terjerat dengan body yang salah. Berarti di dalam dirinya merasa perempuan, terperangkap dalam tubuh laki-laki. Karena itu pikirannya adalah perempuan. Jatuh cintanya pada laki-laki. Lu lebih kemayu pula daripada aku. Itu terkadang nih muncul sendiri kan. Kemayunya kan tidak berbuat-buat gitu nih. Mungkin body language-nya mungkin mengatakan kayak wanita asli dan sesungguhnya, walaupun kepalanya plotos seolah-olah kayak itu Nisas. Dulu mungkin ketika masih muda, dengan rambutnya normal, dengan penampilannya yang lumayan lah, bisa lah dibawa ke tengah, dan seorang karena bekerja di dunia panggung gitu kan, mungkin triknya untuk mempesona tuh mungkin lebih dapet Nisas. Artinya nak punya masalah dong Nisas. Jadi bagaimana maksudnya gini, berarti kan
lu jatuh cinta kepada laki-laki. Nah, bagaimana caranya memberi kode, memberi isyarat bahwa ini adalah orang yang pas untuk kita bercinta? Ya, gitu nih, ada yang laki-laki itu dapat seketika, tidak memerlukan durasi yang panjang. Sekali ketemu hilang di keramaian, di kesempatan, lani las kamar Jawa, lani merasakan apa kan gitu. Bisanya nak bersebut Jawa ledo. Atau mungkin rindu akan diulang kembali, mengingatkan gitu kan. Karena mungkin orang yang pernah main sama Banji, otomatis mereka udah pernah pula ya di zaman sekarang bermain dengan Binan Cini yang lain. Nah gitu Nisa. Mungkin ada keunikan kali. Pasangan kita itu orang yang punya gimana tuh, dia fisiknya laki-laki. Kalau dia sifatnya tidak mau mencari yang kemayu juga Nisa, harus jantan gitu. Berarti itu jantan laki-laki yang gay. Bukan, dia tidak gay. Aku tidak pernah Nisa ketemu dengan laki-laki gay Nisa. Aku mungkin karena bentangan tinggalnya di daerah pinggiran mungkin kan. Mungkin laki-laki yang terpesona dengan Denai mungkin tidak pernah melihat dengan gaya dengan yang body language-nya memang mendekati dan segala macam, mungkin tergoda Nisa. Mungkin karena tergoda itu, kalaulah tergoda akhirnya dia mendekati seperti itu, mungkin larinya ke situ gitu loh. Oke, jadi berarti kan dia adalah seorang lelaki normal gitu lah. Terus kemudian ketika bercinta, kemudian tahu enggak? Kan dia tahu kali Nisa. Mungkin dari mana mereka dapat pengetahuan? Mungkin pernah diajari gitu loh. Iya. Mungkin dapat secara alami, kita nggak tahu pula gitu nih. Mungkin dengan Binan Cini gitu perilaku aksi aktualnya gitu kan harus dimulai dengan normal-normalnya, arahnya mungkin kemana gitu kan Nisa. Mungkin kalau dibandingkan dengan seorang wanita sesungguhnya mungkin tidak seperti itu kali ya. Ya kan kalau laki-laki untuk mencapaikan kepuasannya, mohon maaf nih, masuk ke dalam ini ya, ejakulasi. Nah, masuk ke dalam itu dengan lawan jenisnya yang perempuan. Nah, sekarang dengan Banci kan mau dibilang ya. Aduh lo Nisa gitu lah. Rasa Bancinya apa tuh? Oh, adegan Patra gitu loh, Pepsi Kika gitu. Pepsi Kika tuh. Oh, itu kira-kira sama dengan itu kan. Kalau diterangkan mungkin ada terletak di bawah yang menerangkan Pepsi adalah itu gitu loh. Biar mereka cari. Pepsi apa namanya? Pepsi. Oke. Binan Cini, Maya, Pepsi. Nah, sekarang ketika bercinta tuh terasa nikmat nggak? Kan sebetulnya kan ketika yang normal nih, ini sebagai pengetahuan ya, yang normal itu kan merasa kenikmatan itu kan perempuan itu punya klitoris gitulah istilahnya. Nisas. Nah, kalau nggak nikmat, barangkali stop deh. Itu nggak mau diulang 2 kali, dan pasangannya juga tidak mau datang tok-tok pintu kedua kali, nggak mau WA yang kedua kali, nggak mau ngechat yang kedua kali Nisa. Berarti sama nikmatnya barangkali Nisa. Bagaimana itunya? Apa namanya? Mohon maaf ya, boleh tanya nggak? Boleh Mak. Harus dong buka-buka Nisa. Kalau tidak, sekarang kan gini, ini kan dilahirkan physically laki-laki. Tapi jiwa terperangkap dalam sosok seorang fisik laki-laki. Nah, jiwanya adalah perempuan. Berarti kalau physically, ketika menikmati puncak kepuasan atau kenikmatan itu kan ada ejakulasi itu. Iya, kita harus ejakulasi kan di mana? Puncak dari sebuah kenikmatan. Ya tetap aja Nisa pada finish-nya dengan istilah dengan kami. Kok adalah ibarat kata Nisa, dengarin dulu istilah dengan KD punya istilah. Kue putu tahu? Kue pancong tahu? Iya. Kue pancong itu kan dimasak di berdiri itu di tempat wajan, tempat pemanasan. Terus mengeluarkan kue putu dari cetakannya kan ditusuk dari belakang. Keluarnya di depan. Kalau ada misalnya ditusuk dari belakang sebagai vaginanya pakai Pepsinya itu seiring dengan nikmatnya, dengan aksinya, dengan gayanya, bahkan ada yang meminta bareng ejakulasi karena bareng ejakulasi katanya puncak kenikmatan, bisa diatur dong, segala semua diatur sesuai dengan keinginan kita nih Sas.
Iya, munculnya tetap Ini malah jadi- pada penis ini- yang sama. Ya, jadi bincang-bincang kita ini sebetulnya luar biasanya pengetahuan, karena kadang-kadang kita kan nggak tahu, kita lihat luarnya lalu kita ngejudge ya. Nah, kita lihat tadi terputus sempat KD menangis tadi ya, kita di sesi pertama, bagaimana dia terperangkap dalam fisik laki-laki, jiwanya adalah jiwa perempuan, dan keinginan nafsunya tetap seperti perempuan biasanya. Cuman barangkali yang satu kayak apa tadi, kue putu, Yang putu dipancu, dicucuk di belakang, terus keluarnya dari depan gitu Nah, kan. boleh tanya enggak? Secara physically betul-betul normal laki-laki, physically. Fisik Nah, laki-laki. maksudnya anunya tuh alat kita. alat vitanya sama normal dengan Bisa laki-laki juga, juga bisa normal. Bisa. Seperti biasa. Justru kalau tidak ada reaksi pada penis, mungkin awak dipaci oleh seorang laki-laki mungkin bosan gitu karena tidak nafsu dan tidak nepsong, Bo, gitu kan. Ada apa tuh istilahnya? Nafsu itu nepsong, Bo, gitu kan. nepsong. Endes gitu, bes gitu kan bahasa-bahasa yang di Binanci Ninisas gitu. Oke, jadi begitu ya. Nah, cara mendapatkan orang yang kita cintai itu kayaknya sudah ada chemistry. Itu yang problem, ada. Nisas. Karena kita mencintai laki-laki yang kita cintai, tahu nggak dia orientasinya kemana? Karena kita, kalau Kade sendiri mencintai laki-laki, memang laki-laki yang tidak dari komunitas yang sama. Kalau komunitas yang sama, mereka kan udah tahu mau dikemanakan, apa yang harus dicapai dan dinikmati. Tapi kalau seandainya mungkin, tapi zaman sekarang itu nggak perlu pula mengajarkan dengan lirikan, dengan pandangan, dengan itu kita udah bisa melihatnya orang ini pasti suka sama gue gitu. Bagaimana kita mengolahnya, mengincarnya gitu. Kalau seandainya gayung bahasa Minang ya, kita ngomong, dia jawab, akhir-akhir segala macam ganti WA dan segala macam, akhirnya gitu. Ada juga yang pada malam itu kita ketemu di keramaian, yang terjadi, gitu lah. Tapi kita bukan kupu-kupu malam loh, Nisa. Tapi barangkali caranya seperti kupu-kupu malam merayu si kumbang tadi untuk ikut dengan kita, artinya dengan ikut, maksudnya dengan naksir ke kita, Nisa. Setelah naksir ke kita, terus berarti itu kan proses sudah ada nggak seseorang yang memang betul-betul dicintai sepenuh hati? Iya, sampai saat sekarang ini masih ada suka, masih ada berapa berhubungan. orang? 1 orang, 2 orang, 3 orang? Ya kalau secentang begini nggak mungkin sendirian, Nislas ya. Jadi banyak pula selingkuh tuh. Maunya Senin ini, Selasa ini. Kalau itu aja kan bosan gitu loh. Kita kan tidak mencari hal-hal yang permanen gitu kan. Nah. Itu berarti tak cinta, itu tuh nafsu tuh. Ya, lambat laun tak ada kata cinta bagi seorang Binan. Gak mungkin seorang laki-laki datang pada Binan itu mencintai. Barangkali ada 2 faktor yang mungkin seorang laki-laki itu datang ke Binan. Pertama, menyelamatkan segi seksual daripada mereka onani, dibantu dengan gairah, bahkan hal-hal yang luar biasa dilakukan oleh seorang Binan untuk pasangannya tadi. Tapi kan mereka juga punya istri kan, berarti kan mereka bisa menyalurkan. Enggak, kalau Kadi nggak mau yang beristri, nggak mau bahagia di atas penderitaan yang lain, kan kita wanita juga. Yang kedua, mungkin dalam segi faktor ekonomi, mungkin barangkali ABG maunya zaman sekarang butuh jajan daripada melakukan begitu kalau dengan pacarnya, akhirnya mereka tergoda dengan banci. Takutnya begini loh, Nisa, mungkinkah mereka udah coba dengan banci yang dengan gaya ekspresi melaksanakan berkencan itu mungkin luar biasa, dan di benaknya mereka dikasih uang tuh? Iya, mereka tidak meminta uang. Mereka tidak meminta uang kita secara pribadi loh, Nisa. Dia datang dengan waktunya, dengan bensinnya. Jadi bukan mendapatkan mengembalikan tenaganya atas pudingnya, Nisa. Secantik-cantik apapun seorang Binanci ini, kalau dia profesinya sebagai sebagai wanita malam itu, kan mereka menjual dirinya. Barangkali mereka kalau cintanya pasti dengan sosok laki-laki yang tinggal di rumahnya.
Iya. Yang si banci tadi udah menguras tenaganya untuk mencari uang di jalanan, dia punya laki yang dibiayai di rumahnya menunggu, menjemput dan mengantarkannya nih Sas. Kalau Dene kan tidak begitu. Dari mana Dene tahu? Karena Dene khusus di Kota Padang dan Sumatera Barat ini mungkin lebih dekat dengan komunitas-komunitas yang seperti itu. Kalau seandainya Nitas ingin bertanya, jangan ke dinas sosial, tanya tentang banci itu ke KD. Jadi banyak di Padang tuh. Iya banyak nih Sas. Sekarang ini kan ada pamong praja karena razia setiap malam. Mungkin cari tempat yang lain. Sekarang mereka tidak mau lagi di alam terbuka. Kini kan ada program di media sosial yang bisa mempromosikan dirinya. Lebih gampang itu daripada turun ke jalan nih Sas. Makanya sekarang ini jarang kita ketemui Binancini atau banci itu yang turun ke sekitar gor sampai ke itu. Taman Melati itu ya. Taman Melati itu. Oh gitu. Jadi sekarang sebetulnya kita pun mengantisipasi supaya tidak ada pelacur Binancini di jalanan itu tidak bisa dengan fisik juga ya. Ini kan harus kejiwaan kali. Iya. Mereka udah tahu pakai gambar siapa. Kan dia itu tinggal di mana? Ini cowok, dan akhir-akhir cerita kalau di jalur yang satu itu pasti dia nanya, itu ini cowok, cewek atau waria gitu loh. Di micet itu ya? Micet ya, aku nggak tahu persis. Enggak, saya rasanya pernah dengar. Iya kayak gitu, sebangsa kayak gitulah nih. Jadi itu bukan menyediakan perempuan saja, tetapi juga bencong dan pokoknya berarah ke situ. Jadi Nisa bertanya sekarang ini, janganlah mengatakan Kota Padang itu bebas dari yang hal begitu. Mungkin dalam kasat mata pemerintah dan segala macam tidak mengetahui praktek yang begitu. Di balik itu ada contohnya nih Sas, sekarang nggak ada punya tempat di jalan antara Ponorogo yang berada di Taman Budaya sampai ke Tibok. Itu kan jalannya banyak wirawiri itu motor, ada Avanza segala macam. Avanza itu menyediakan wanita-wanita malam atau banci juga ada di dalam itu menggunakan mobilnya terus menjaring para penikmat. Dan mobil berhenti dan dengar transaksi, dan yang mana suka yang diantara berlima itu diantarkan itu dengan kasat mata gitu. Yang di dunia maya dan di dunia media sosial ada program yang bisa sebutkan tadi itu, dibilang ini gambarnya segala macam. Kalau begini. Kalau kebanyakan berondong tanya berapa bayar saya gitu. Kalau KD nggak mau, kenapa harus dibayar? Karena mereka juga diberikan kenikmatan gitu loh kan. Pilih itu, makanya orang yang udah tahu, mereka udah tahu kita kesehatannya, kebersihannya. Ingat, kalau yang bebas-bebas seperti yang di media sosial itu berarti pangkatnya udah mayor dan jenderal, atau profesinya memang memperjualbelikan badannya kepada orang yang membutuhkan kepuasan gitu loh Nisa. Gitu. Jadi menurut pantauan Kaden yang banyak bergaul dengan komunitas-komunitas itu banyak sekali ya? Banyak. Aduh. Sekarang ini ada program Uda tuh gimana tuh ceritanya? Kadi bukan menjas Nisa, tapi dekat karena tahu dengan gaya laki-laki yang kemayu. Misalnya ketemu dengan di airport, orang tuh ganteng, tapi pegangan dompetnya, pegang handphonenya, cara melirik, dia orang begitu pasti melihat yang ganteng-ganteng itu matanya akan terkesima. Dan Kade mengatakan Nisa, kayaknya pemilihan Uni dan Uda itu sepertinya pemilihan Uni deh. Kenapa di balik panggung udah capek, pasti dia akan dengan gaya guyonnya, mungkin katanya guyon kali ya. Kalau aku mengatakan enggak, kalau Dina mengatakan tidak guyon, itu udah penjiwaannya. Titus labo, capung kika di atas pentas segala macam dengan gaya banci-banci. Kita bertanya, kenapa mereka yang jantan itu bergaya dengan banci? Bukankah dia malu menokokkan seorang banci? Itu kehidupan sehari-hari mereka loh. Ya. Dan kita bertanya, kalau laki-laki normal, tak mungkin dia akan memerankan tokoh bergaya seperti Kemayu begitu. Dia jijik. Sekarang dia memainkan tokoh. Nggak mungkin pula dia, karena banci ada di sana itu akan mengolok-olok banci. Sekarang kita bertanya nih, berapa pemilihan begitu yang gaya Kemayu begitu? Bukankah dia mengatakan demikian, ada itu enggak? Kan kita memantau. Tapi sesama Binancini bisa melihat itu ya. Iya, penari contohnya. Bahkan dia jalannya mau menari aja ke belakang kayak begitu. Sekarang kita bertanya, mungkinkah seorang laki-laki tulen berperilaku yang Kemayu yang dibuat biar begitu kalau tidak dijiwai? Ya, dia ada loh nih mudah-mudahan anak-anak Sumbar Talenta penari semuanya. Ya, mudah-mudahan. Ya. Tapi tes dulu kejiwaannya dengan KD. Di saat segini nih,
Besok dari suruh datang Natalita tes kejiwaan. Tes juga kejiwaannya. Jadi kadang-kadang mereka kan nih Sas begini, gayanya kemayu. Tadinya dia tidak banci, tapi karena sering bergaya demikian, akhirnya menempel. Oh, Jadi itu yang bisa iya, itulah yang namanya penularan. Tadinya dia tidak banci, bergaul dengan komunitas yang gayanya kemayan begitu, lambat laun karena dia menganggap gini suka sama mendo-mendo di kaca, akhirnya kasih mendo-mendo kaca itu kan cewek. Akhirnya mereka suka lihat yang ganteng-ganteng dan maskulin. Iya. Itu bisa jadi. Hati-hati ya, anak-anak muda, jangan sampai ketularan. Ini KD dia Binancini asli nih. Ya original Binancini. Jadi, walaupun tidak berubah physically tidak berubah karena juga nggak ada gunanya merubah itu fisik. Kalau tujuannya cuma mendapatkan itu, kenapa harus berubah? Ya. Jadi banci itu cukup 1 jam atau 2 jam saja di depan sang suami. Ya. Ya kan Nisa? Jadi apa kira-kira harapan KD ini ke depan untuk harapan ya berperilakulah senormal mungkin. Karena setiap manusia diciptakan Tuhan itu pasti ada orang yang suka. Iya. Dan satu ada yang tidak suka, dan nggak mungkin pula orang yang harus menyukai kita semua orang di atas dunia ini. Perempuan normal pasangannya cuma 1 dan 2 kalau mereka sudah diceraikan. Kenapa banci harus 200 laki-laki? Itu banyak banget. Harus harus bermain bagus. Ingat kesehatan juga. Indonesia lagi tidak sehat. Sekarang pemerintah sangat memperhatikan tentang COVID-19 atau COVID-19 tanpa mengabaikan AIP. Setelah 2 tahun ini bagaimana perkembangannya? Selama 2 tahun kemarin ini gimana tuh? Itu perkembangan kan bisa. Kita punya pasangan yang maksudnya pasangannya setia nih Sas. Sudah berpuluh tahun. Kalau dia udah kawin sama yang lain kita cerai ya. Karena aku tidak mau bahagia di atas penderitaan. Tapi biasanya banci itu dia pacarnya kawin sampai dibunuhnya pula. Tidak. Kita yakin. Gak mungkin. Kalau seandainya Dena seperti Nisas, barangkali ada lelaki sejati yang akan menemani setiap hari, yang akan curhat setiap hari. Dan dia hanya ditakdirkan sebagai laki-laki untuk laki-laki hanya sesaat saja. Kayaknya happy, tapi tadi sempat sedih juga kan. Ya kalau masalah cinta, iyalah Nisas membayangkan Nisas punya anak. Dan dia kan kepengen juga punya anak dan keturunan. Tapi bagaimana? Kayak Selena Gomez gitu loh. Bukan. Iya Selena Gomez. Iya di Selena Chaniago. Itu kan dia punya anak kan. Punya anak, kita nggak tahu itu ya, kita malas nyinggung orang lain nih. Oke, baiklah, luar biasa bincang-bincang kita dengan KD. Kita sudah lihat proses percintaannya, kemudian tapi kurang vulgar. Sudah cukup vulgar ya. Dan sudah tahu juga bagaimana harapan-harapannya ke anak muda. Hati-hati loh anak muda, jangan sampai ketularan ya. Ketularan. Ya, padahal dia sebetulnya lelaki normal. Tapi karena mengejek-ejek dengan gaya-gaya gitu merasa akhirnya ketularan dan menempel ke diri. Nah, itu yang sebetulnya sangat berbahaya karena jadi, itu dia ciptakan sendiri kan. Akhirnya mereka udah begitu dengan takdir. Kalau takdir itu mungkin dari kecil originalnya seperti itu gitu lah. Oke, baik, terima kasih KD. Ternyata di Padang ini mesti yang saya kejiwaannya itu ini juga yang tadi ikut-ikutan ya, kenutulan itu harus dijaga atau dirawat oleh psikolog kali ya. Mereka bukan bisa sebenarnya PP, ya. Sebenarnya mereka nggak diberantas, nggak bisa. Itu kan jadi harus diarahkan kejiwaan. Jangan sampai mungkin tokoh agama, psikolog gitu. Bukan Satpol PP ya, Satpol atau masukin penjara kan. Walaupun 24 jam dikawal Kota Padang segala macam, mungkinkah Satpol PP itu yang bisa memantau seluruh lini kehidupan. Jadi memang soal yang ikut-ikutan yang ketularan itu seolah-olah mencemoohkan. Ingat loh, mencemoohkan yang nggak begitu bisa akan nempel ke dirimu. Jadi gitu. untuk supaya jangan nempel itu yang pertama ingat jangan mencemoohkan. Kemudian yang kedua jaga diri ya. Kemudian agama jangan gampang ikut-ikutan, coba-coba gitu ya. Karena sekali mencoba udah ada ketagihan itu ya.
Oke, tadi katanya ikut remaja masjid. Ya. Kapan terakhir ke masjid atau sholat? Dena Nisas kalau kegiatan-kegiatan keagamaan itu banyak Nisas. Ketika Aceh dilanda dengan tsunami, masyarakat Galuh diajak untuk supaya mereka tenang dirinya karena dihadapi dengan bencana alam begitu, mana tahu nanti Sumbar akan menghadapi supaya tidak gelisah. Dekatkan diri dengan Allah, mengadakan zikir bersama Maniangko atau almarhum Bapak Boy Lestari Dato Palindi yang sengaja Dena undang untuk memberikan sebagai pezikirnya gitu. Dengan kegiatan-kegiatan bersama seperti masjid, membersihkan masjid satu hari, Dena bikin programnya mengundang 50 anak remaja untuk dapat hadir ke Masjid Jawali dengan begitu mudah. Karena memang Dena udah biasa kegiatan begitu nih Sas gitu. Jadi masyarakat tidak menganggap negatif karena kita banyak kegiatan positifnya, bukan menutupi yang negatif, tidak. Seiring sejalan kita juga harus butuh begitu nih Sas. Jangan dipandang sebagai masyarakat yang tidak kreatif dan negatif saja, selalu mengincar jantan saja, jangan gitu loh. Sekali-sekali kita harus diincar jantan nih Sas. Kenapa? Karena kita kreatif, karena kita pintar di mata atau di sosok seorang laki-laki yang nggak gampang-gampang juga sampai hari ini bahkan menolak loh Nisas. Menolak. Oke. Artinya kita paham bahwa manusia ada sisi baik, ada sisi buruknya. Semua kita tidak hanya apa tadi Binancini. Tidak hanya Binancini, tapi semua manusia punya titik-titik kelebihan dan kelemahannya. Nah, KD walaupun dia sehari-harinya Binancini seperti ini, tetapi kegiatan keagamanya masih tetap. Kapan tadi sholat terakhir? Sholat sering loh Nisas. Sholat. Terkadang sholatnya bolong. Kenapa? Ya tadi itu gitu loh. Kita mau sholat, nggak tahu sang pacar mau datang ke rumah. Segala macam. Akhirnya sholat jadi subuh tetap sholat. Yang penting kita tetap sholat karena kita kan tahu kan pada akhirnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan semua ada rasa takut nanti ketemu sama Allah itu kan bagaimana? Atau kan orang suka ngejat nih, nggak tahu dosa kau mah. Kita kan tahu nih Sas. Kadang-kadang untuk menyampingkan begitu sulit. Iya. Ini kan butuh. Iya. Kalau tidak begini stres. Iya. Kata orang, jika kita habis capek bekerja rutinitas mengeluarkan pemikiran dan segala macam, harus saraf ini diberikan rileks, dikendurkan. Dengan kendurkan nggak mungkin dengan yang lain, nggak mungkin dengan narkoba. Kita jelas narkoba tidak bagus. Haruslah kita sendiri dikencani, disetubuhi, digerayangi. Akhir setelah kita sama-sama ejakulasi, akhir semuanya saraf kita ini. Gitu kan Nisa, sama aja dengan wanita yang lain yang berumah tangga, capek-capek perjalanan sampai alum buka baju ledona langsung lakinya truk gitu kan, kayak kita juga sama, mungkin prakteknya aja berbeda. Baiklah, ini satu di antara banyak yang ada di Kota Padang sudah diceritakan dengan gamblang oleh KD, mungkin bisa menjadi hikmah kita semua. Bukan untuk mempromosikan KD supaya banyak laki-laki datang ke KD dengan apa yang udah tahu apa yang harus dikerjakan, tidak, tapi tidak menjadinya gambaran beginilah sosok yang sesungguhnya. Ini kondisi Kota Padang dan inilah sosok KD yang speak up. Kita nggak tahu ya di luar sana netizen tanpa ada kemunafikan tanpa ada kemunafikan, dan itulah fakta yang ada di Kota Padang yang selama ini mungkin banyak sekali yang seperti KD tetapi menyembunyikannya dan berlaku seperti seolah-olah adalah orang yang paling sempurna. Padahal nobody's perfect, tidak ada seorang pun yang sempurna. Ya karena itu segala sesuatu urusan kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita tetap menjadi